Perkenalkan, nama saya Sayyidah Nafisa Az-Zahra, mahasiswi Prodi Farmasi FK Unisma dengan NIM 220011-02004. Di sini saya akan menguji identifikasi lemak dengan menggunakan uji CRISPR dan uji ketidakjenuhan asam lemak. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada minyak jelantah, ada kertas HVS atau kertas kosong, ada tusuk gigi, ada cotton bud, dan larutan yodium. Pertama-tama ambil sampel minyak jelantah dengan cotton bud, kemudian oleskan pada kertas kosong. Setelah itu angin-anginkan sampai kering. Setelah dilakukan pengeringan dengan diangin-anginkan, terlihat bekas transparan yang membuktikan bahwa minyak jelantah dengan uji CRISPR mengandung lemak. Kemudian untuk uji ketidakjenuhan asam lemak, yaitu pertama-tama teteskan 3 tetes larutan yodium pada minyak jelantah. Kemudian aduk dengan tusuk gigi. Setelah diaduk, terlihat bahwa larutan yodium tidak tercampur dengan minyak jelantah. Itu mengartikan bahwa minyak jelantah mengandung asam lemak jenuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan uji identifikasi pada lemak. Alat dan bahan yang digunakan adalah tabung reaksi, sampel kuning telur, minyak kelapa, larutan iodin, tusuk gigi, cotton bud, kertas HVS, dan pipet tetes. Terdapat 2 uji yang dilakukan pada identifikasi lemak pada kali ini, yaitu uji CRISPR dengan cara lakukan penamaan pada masing-masing kertas HVS. Kemudian ambil sampel yang pertama, yaitu minyak kelapa. Ambil menggunakan cotton bud dan oleskan kepada kertas HVS. Kemudian angin-anginkan atau tunggu hingga beberapa saat. Untuk yang kedua, yaitu sampel kuning telur. Ambil sampel menggunakan tusuk gigi atau juga bisa menggunakan cotton bud, kemudian oleskan di atas kertas HVS. Lakukan hal yang sama yaitu pada sampel sebelumnya, yaitu diangin-anginkan atau didiamkan beberapa saat hingga mengering, dan tunggu hasilnya. Untuk uji yang kedua, yaitu uji ketidakjenuhan asam lemak. Sampel yang digunakan pertama adalah minyak kelapa. Masukkan minyak kelapa menggunakan pipet tetes ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan larutan iodium secukupnya atau sebanyak 3 tetes. Lalu aduk perlahan dan lihat hasilnya. Hasil menunjukkan larutan iodin tidak tercampur ke dalam minyak kelapa dan menunjukkan bahwa minyak kelapa mengandung asam lemak. Untuk yang selanjutnya, yaitu pada sampel kuning telur. Masukkan kuning telur ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes. Secukupnya. Kemudian tambahkan larutan iodium secukupnya atau sebanyak 3 tetes.
dan aduk. Kemudian lihat hasil yang terjadi. Larutan iodium dapat tercampur atau dapat larut ke dalam sampel kuning telur dan menandakan bahwasannya kuning telur mengandung asam lemak tak jenuh. Dan untuk hasil uji Crispot pada minyak kelapa dan kuning telur menandakan bahwa pada minyak kelapa terdapat bekas atau noda transparan dan menunjukkan bahwasannya minyak kelapa mengandung lemak. Dan untuk yang kedua yaitu pada kuning telur. Pada kuning telur terdapat noda. Dan menunjukkan bahwasannya kuning telur mengandung lemak. Dan ini hasil dari uji Crispot, dan ini hasil dari uji kejenuhan asam lemak. Selanjutnya pengujian pada putih telur menggunakan katembat dan kertas putih. Masukkan katembat ke dalam putih telur, kemudian oleskan pada kertas putih. Kemudian keringkan dengan cara diangin-anginkan. Kemudian terawang kertas di bawah cahaya lampu ataupun matahari. Dari hasil pengamatan, kertas tidak terawang yang menandakan bahwa putih telur tidak mengandung lemak. Selanjutnya, uji ketidakjenuhan asam lemak menggunakan 1 sendok putih telur. Kemudian, putih telur ditambahkan dengan 3 tetes iodium dan diaduk menggunakan tusuk gigi. Dapat dilihat iodium langsung tercampur dengan putih telur dan tidak menghasilkan perubahan warna. Baik, untuk yang berikutnya ada margarin yang sudah dilelehkan, ketembat, dan kertas HVS yang masih bersih. Yang pertama, kita celupkan ketembat ke margarin, lalu dioles-oleskan pada kertas HVS yang masih bersih. Kemudian ditunggu atau diangin-anginkan selama 5-10 menit. Kemudian setelah ditunggu atau sudah diangin-anginkan, kita melihat apakah ada noda atau tidak. Nah, di sini terlihat bahwa margarin mendapatkan sedikit noda pada kertas, mengandung noda pada kertas, yang mengartikan bahwa margarin mengandung lemak. Selanjutnya, pada uji ketidakjenuhan asam lemak, di sini ada margarin yang sudah dilelehkan dan ada tusuk gigi atau lidi, kemudian ada iodin atau betadin. Kemudian di sini kita akan meneteskan 3 tetes
iodin pada sampel margarin sebanyak 3 tetes. 1, 2, 3. Kemudian kita aduk. Setelah dicampurkan dengan iodium, di sini margarin tercampur rata, yang mengartikan bahwa margarin mengandung lemak jenuh. Baik, untuk yang selanjutnya menggunakan sampel susu. Langkah yang pertama, sediakan kertas. Langkah yang kedua, sediakan ketembat. Lalu ambil sampel menggunakan ketembat, oleskan ke kertas yang sudah disediakan. Kemudian bila sudah dioleskan, tunggu sampai 10 menit hingga mengering. Baik, setelah menunggu beberapa menit, sampel yang di atas kertas tadi menunjukkan adanya sedikit noda transparan. Bila diterawang menggunakan senter atau lampu, menunjukkan sedikit adanya noda transparan. Maka untuk uji kali ini sampel susu mengandung sedikit lemak karena terbukti adanya sedikit noda transparan. Baik, untuk selanjutnya uji ketidakjenuhan asam lemak. Langkah yang pertama, sediakan sampel. Lalu yang kedua, sediakan betadin. Lalu yang ketiga, teteskan betadin atau larutan iodium ke dalam sampel sebanyak 3 tetes. 1, 2, 3. Kemudian aduk menggunakan tusuk gigi atau lidi. Kemudian bila sudah menyatu, amati warna dari sampel. Karena iodium lebih larut dari sampel, maka sampel atau susu mengandung asam lemak tak jenuh lebih tinggi. Dan bisa dibedakan dengan sampel yang tidak diberi tetesan larutan iodium, hampir memiliki kesamaan pada warna. Di sini saya akan melakukan uji identifikasi pada larutan gula, di mana saya melakukan uji dengan cara Clipot. Untuk larutan gulanya ini adalah larutan gula. Terus untuk alat pengujinya yaitu ada kertas. Saya menggunakan kertas HVS. Terus di sini ada kutambat atau disebut juga dengan katembat. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita mengambil larutan gula dengan menggunakan katembat ini. Kita oleskan ke kertas untuk mengujinya. Nah, kita akan menunggu kertas ini kurang lebih 10 menit. Kita akan tunggu untuk menunjukkan hasilnya nanti. Nah, setelah menunggu beberapa menit, kita lihat hasilnya. Nah, untuk hasilnya sendiri air gula dilihat itu seperti ini ya, tidak basah, dia tidak transparan.
Untuk yang selanjutnya di sini saya akan melakukan uji identifikasi lemak, tetapi berbeda dengan metodenya, yaitu yang selanjutnya itu akan menguji ketidakjenuhan asam lemak pada larutan gula. Nah, di sini saya akan menggunakan larutan gula. Ini larutan gulanya. Nah, ini untuk reaksinya, yaitu ini untuk reagennya menggunakan larutan iodin atau betadin. Ini batang pengaduknya untuk mengaduk. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita akan teteskan iodin atau betadin ini sebanyak 3 tetes. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mengaduk-aduk pada larutan. Setelah diaduk kita amati apakah larutan gula ini mengandung lemak atau tidak. Nah, di mana setelah diamati itu larutan air gula itu warna iodinnya itu hilang, namun gula itu tidak tergolong lemak, tidak jenuh, karena gula sendiri itu termasuk ke golong disakarida. Itu hasilnya. Untuk perbedaan hasil dari gula dilarutkan dengan iodin